terdampak itu. Ya, jadi kalau kita bicara terkait manajemen bencana, kita harus memikirkan sebelum terjadi bencana atau ketika kondisi normal. Dalam hal ini kita prioritaskan ketika daerah itu mempunyai potensi akan terjadinya bencana. Misalkan masyarakat yang berada di lereng gunung berapi atau di pesisir pantai, seperti itu. Ketika sebelum terjadinya bencana, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita membuat sosialisasi terkait ancaman yang berada di wilayah tersebut. Ketika nanti terjadi bencana ini, masyarakat sekitar harus ngapain, ketika terjadi harus ngapain juga, setelahnya itu harus berbuat apa juga. Jadi manajemen bencana itu meliputi dari sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Oke, next. Lanjut terus. Nah, oke. Oke, di gambar itu kalau ada gambar gunung, terus atasnya ada batu, bawahnya ada gambar manusia, kira-kira yang terlintas di benak teman-teman apa? Longsor. Longsor. Apalagi? Gunung meletus. Gunung meletus. Apalagi? Dan lain-lain, Pak. Lain. Oke. Jadi begini ya. Di gambar ini ada gunung, atasnya ada batu, bawahnya ada manusianya. Ini batu ini kita anggap sebagai ancaman atau bencana. Nah, manusia ini sebagai masyarakat atau warga yang hidup di daerah yang rawan bencana. Nah, ketika manusia di bawah ini dia tidak tahu kalau ada ancaman di sini, ancaman batu di atas ini, maka ini akan menjadi kelompok yang risiko bencana. Artinya kita sebagai insan di kebencanaan harus bisa mengedukasi masyarakat ini, memberitahu bahwa tempat sampean itu ada ancaman besar. Ketika sampean tidak mengenalinya, maka jenengan bisa istilahnya terancam dengan alam di sekitar jenengan. Nah, makanya kita harus bisa mengedukasi warga di sekitar daerah rawan itu untuk mengenali ancaman itu. Misalnya, warga di sekitar lereng gunung berapi, ketika gunung ini mau punya hajat atau punya gawe atau dia istilahnya erupsi, tentu warga di sekitar lereng itu harus kita beritahu tanda-tandanya seperti apa. Misalkan terjadi gempa vulkanik dari gunung itu dengan durasi yang istilah sering, itu berarti ada tanda-tanda bahwa gunung itu akan erupsi. Nah, edukasi kepada warga ini supaya warga ini tidak warga ini selamat. Jadi ketika ada kondisi seperti itu, mereka harus ngapain? Misalnya harus evakuasi, harus mencari tempat aman dan sebagainya. Jika warga di sekitar kawasan ini tidak kita edukasi, maka dia akan terancam dengan batu yang ada di situ. Itu bisa tertimpa dan menjadi
korban. Itu ya. Begitu juga dengan warga yang ada di pesisir pantai. Misalnya, ketika terjadi gempa dengan kekuatan yang besar, jangan menunggu waktu atau melihat, kita lihat dulu misalnya air laut surut atau enggak usah. Begitu gempa dirasakan kekuatannya sangat besar, harus segera menjauhi dari lokasi pantai, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk edukasi terhadap warga yang rentan ancaman bencana. Ya. Nah, di sini ada disaster, hazard, DAL, dan ditambah vulnerability. Artinya ketika bahaya nanti ditambah dengan ketidaktahuan, maka akan terjadi sebuah ancaman. Tapi ketika nanti bahaya nanti dikurangi dengan kemampuan warga, dia akan menjadi ancaman itu akan hilang. Misalnya nanti sampean misalnya bersama keluarga atau teman-teman, biasanya kalau anak muda itu kan sebenarnya piknik di pantai. Nah, pantai itu adalah salah satu lokasi yang mempunyai ancaman bencana sangat besar sekali. Kita tidak tahu ketika kita sedang asik di pantai main-main, terjadi gempa yang besar dan gempanya dangkal dari lautan. Itu sangat ancaman besar sekali. Nah, edukasi seperti apa? Kalau saya biasanya kalau mengajak keluarga atau teman-teman itu, ketika terjadi sesuatu misalnya gempa bumi yang besar, jangan menunggu mencari temannya, langsung kita kembali ke kendaraan masing-masing. Atau ketika kondisi sangat macet sekali, segera lari mencari tempat yang tinggi, yang kira-kira ya minimal yang 20 meter ke atas. Jadi ketika nanti misalnya terjadi sesuatu, ketika asik di pantai, jadi gempa dan ada gelombang besar, kita tidak bingung-bingung, mencari temanku mana, adikku mana, ibuku mana. Jadi kita edukasi ketika terjadi sesuatu langsung aja lari ke tempat yang aman. Kalau di pantai ya kita cari tempat yang tinggi. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini masih gambar yang sama. Nah, mana tadi? Slide-nya mana, Mbak? Iya Pak, mohon ditunggu, ada kesalahan teknis. Oh iya.
Sudah, Mbak? Iya Pak, sampun. Oke. Masih tetap gambar yang sama. Ini keterangannya ada di sebelahnya. Vulnerability adalah kerentanan. Nah, misal kerentanan adalah keadaan atau kondisi yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Seperti yang sudah saya katakan di awal, ini termasuk ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, dan sumber daya. Kapasitas adalah keadaan atau kondisi kemampuan. Nah, berarti ketika masyarakat di sekitar itu kondisinya rawan bencana, berarti kapasitas masyarakatnya yang harus kita tingkatkan untuk supaya mereka tidak rentan lagi. Nah, misalnya sumber daya manusianya, ekonomi juga begitu. Ketika nanti terjadi bencana, mereka ini tidak bingung, artinya saya harus setelah ini harus makan apa dan sebagainya. Oke, sudah ini next. Nah, oke. Sekarang ini ada fenomena alamiah. Kalau penyebabnya alamiah ada yang gempa bumi dan tsunami. Terus kalau gempa bumi mungkin sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa mengetahui kapan akan terjadinya. Tapi potensi itu sudah terdeteksi. Sebagaimana yang teman-teman kemarin ketahui, katanya di selatan Jawa ini akan ada megatrust, ada gempa yang berkekuatan besar dan itu akan menimbulkan gelombang tinggi atau tsunami yang diperkirakan sampai 20 meter. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Kita edukasi pada warga, tidak usah panik. Yang penting kita mengetahui bagaimana ketika misalnya hal itu benar-benar terjadi, ya kita harus siap. Siapnya ketika terjadi itu kita harus segera mungkin mencari tempat yang aman. Karena kalau gempa bumi ini masih belum bisa terdeteksi kapan akan terjadinya. Tapi potensi itu jelas ada. Nah, sebenarnya gunung api, kalau gunung kita bisa tahu karena gunung berapi ini ada step-stepnya, mulai dari normal sampai siaga dan awas. Tentu dari dua jenis bencana ini beda cara penanganannya. Kalau gunung ya kita menjauhi sejauh mungkin atau jarak aman menurut perhitungan ahli. Kalau kemarin Gunung Kelut itu jarak amannya awalnya 8 kilo, tapi ternyata 8 kilo masih juga kena. Ya. Akhirnya ditingkatkan lagi menjadi 15 kilo. Kalau perubahan iklim, hujan musiman dan angin ribut, bahasanya angin ribut. Kalau ada yang bilang juga angin kencang atau puting beliung. Bagaimana kalau angin puting beliung, ya kita ketika terjadi itu jangan berada di luar ruangan, kita harus ke dalam ruangan yang bangunannya kuat. Jangan juga di bawah pohon, karena pohon itu juga bisa
menjadi pemicu. Pemicu artinya itu bisa disamperin, didatangin gitu. Oke, selanjutnya kalau kekeringan saya kira kita nggak begitu ini ya, karena kekeringan jelas step-stepnya panjang sekali, tidak langsung terjadi seperti gempa langsung datang gitu ya. Oke, kalau dari ulah manusia ini ada beberapa juga seperti penebangan hutan liar. Nah ini yang terjadi mulai dulu sampai saat ini ya, ini penebangan hutan liar, perusakan area penyangga daratan dan laut, polusi lingkungan, air dan udara. Terkait teknologi, ada kebakaran kilang minyak, bocoran reaktor nuklir, bocoran gas industri. Nah, terkait pertentangan antar manusia atau konflik, bisa perang dan sebagainya. Kalau dari sini sepertinya teman-teman tidak perlu dijelaskan lebih jauh karena sudah paham kayaknya ini. Oke, kita lanjut aja. Kalau ini lanjut lagi, Mbak. Nah, oke. Kalau kita bicara manajemen ini, seperti yang saya katakan di awal, ini adalah serangkaian atau upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana yang dilakukan pada sebelum. Tentu yang sebetulnya kalau manajemen bencana itu yang banyak yang harus kita kuatkan itu adalah sebelumnya. Karena ketika masyarakat kuat, masyarakatnya tangguh, nanti ketika saat terjadinya bencana, korban akan sedikit. Karena warga sudah mengerti apa yang mereka harus lakukan ketika terjadi bencana. Jadi kuncinya sebetulnya itu di sebelum atau di pra-nya. Lanjut, Mbak. Nah, ini ada beberapa upaya atau tujuan manajemen penanggulangan bencana. Antara lain, ini yang pertama mengurangi atau menghindari ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, potensi kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan infrastruktur. Mengurangi ya, tidak menghilangkan, karena kita tahu kita tidak mungkin menghilangkan bencana itu apalagi kita akan menghilangkan misalnya gunung meletus, gunungnya kita pindah kan tidak mungkin. Jadi ya kita yang hidup misalnya tempat kita berada di kawasan gunung ya itu tadi, ketika gunungnya mau punya gawe ya kita harus menghindar dulu. Ya seperti anggap aja gunung itu seperti teman gitu loh. Kita tahu karakternya seperti apa. Oh berarti kalau gunungnya seperti ini kita harus menjauh. Kalau gunungnya marah ya kita harus menjauh dulu biar tenang dulu. Nanti setelah tenang kita kembali lagi. Jangan kita pas gunungnya lagi marah kita mendekat, nah nanti dari bahaya. Atau sebenarnya mengurangi dampak yang merugikan terhadap individu. Baik mengurangi dampak yang menyebabkan kematian atau menyebabkan misalnya cacat. Selanjutnya mencapai upaya pemulihan yang cepat dan kelanjutan. Nah, ini di paskanya. Oke. Itu teman-teman bisa dibaca juga. Ini tujuan manajemen bencana seperti ini, dari pra,
saat darurat bencana terjadi, saat paskanya seperti apa. Oke, lanjut Mbak. Oke. Nah, sekarang kita berbicara penyelenggaraannya seperti apa. Penyelenggaraan penanggulangannya seperti apa. Ketika pra, ini ada situasi tidak ada bencana dulu. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan seperti apa? Kita mau merencanakan seperti apa? Misalnya, daerah itu ini nanti bisa juga jadi bahan latihan teman-teman. Ketika situasi normal, teman-teman akan melakukan perencanaan seperti apa? Misalnya, saya akan membuat program terkait penguatan kapasitas masyarakat di daerah rawan tersebut. Misalnya kita akan buat forum PRB, forum pengurangan risiko bencana. Kalau di PMI di daerah itu ada namanya SIBAT. Ya, kita akan membuat forum itu. Nah, dari SIBAT ini misalnya kita akan melatih 20 orang misalnya setiap desa di daerah rawan. Dengan harapan kita akan memberikan dari 20 relawan ini nanti diharapkan bisa mengedukasi warga di masing-masing wilayah. Misalnya pesertanya ini diambil dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT, RW, atau tokoh pemuka agama. Kita akan latih itu, akan kita edukasi, kita latih terkait manajemen bencana. Ketika terjadi bencana seperti apa, ketika ini apa. Nah, perencanaan itu nanti teman-teman bisa, ini bisa dipraktikkan juga boleh, misalnya di daerah teman-teman sendiri, kok kebetulan daerahnya rawan bencana, terus belum ada seperti forum PRB dan sebagainya. Nah, itu bisa, nanti bisa teman-teman mengadakan ini. Nah, sebenarnya pencegahan. Nah, pencegahannya seperti apa? Misalnya, daerah itu rawan longsor. Pencegahannya seperti apa? Misalnya, kita akan melakukan, di dalam perencanaan itu kita akan melakukan penghijauan atau penanaman pohon untuk menghindari terjadinya longsor misalnya seperti itu. Nah, pengurangan risiko ini bisa berkaitan dengan keterampilan atau ketika terjadi misalnya longsor, kita apa yang harus warga lakukan? Misalnya evakuasi ke tempat. Nah, ini bisa disimulasikan juga. Itu pendidikan ya tentunya terkait dengan kapasitas tentang kebencanaan. Pelatihan seperti tadi, kita akan edukasi warga. Penelitian, maksudnya bisa juga penelitian ini seperti kajian risiko. Daerah itu kira-kira titik rawan, misalnya longsor di mana. Nah, itu bisa kita teliti. Penataan tata ruang, kalau ini ada sedikit berat kayaknya. Kalau penataan tata ruang ini kalau sudah pemukiman sudah terbentuk, kita akan agak kesulitan. Nah, yang kedua, di situasi terdapat potensi. Nah, misalnya daerah itu potensi bencana sangat jelas sekali. Nah, di situ kita ada mitigasi. Mitigasi itu apa? Teman-teman pasti tahu mitigasi. Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ada pelatihan, ada peningkatan kapasitas warga terhadap ancaman yang berada di sekitarnya. Selanjutnya ada peringatan dini. Peringatan dini ini kalau di tsunami itu ada namanya
seperti apa? Biasanya kalau di laut itu ada yang apa ya? Alat yang bisa mendeteksi ketika ada gelombang tinggi, dia akan memancarkan gelombang, dan itu bisa digunakan menggunakan alat seadanya. Kalau di teman-teman di pesisir sebagian itu bisa ada yang menggunakan apa ya, istilahnya kayak kentongan itu. Nah, karena kalau kita membuat yang dari elektronik, biasanya ketika alat itu lama tidak kita gunakan, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan. Nah, peringatan dini ini bisa kita pakai barang yang ada di sekitar kita. Kalau ada toa masjid ya pakai toa masjid, kentongan ya kentongan, dan sebagainya. Kalau di sistemnya, sistem peringatan dini itu ada seperti biasanya kita buat seperti ada SOP, nanti ketika terjadi apa yang berhak mengeluarkan peringatan ini siapa, misalnya dari Pak, kalau di desa, tingkat desa itu Pak Kepala Desa, misalnya ada gelombang besar, yang mengeluarkan peringatan ini siapa, Pak Kepala Desa misalnya. Kalau ketika Pak Kepala Desa tidak ada, siapa yang berhak lagi selain Pak Kepala Desa, misalnya perangkat desa, sampai di titik terbawah ketika Pak Kepala Desa dan perangkatnya tidak ada, siapa misalnya, ya kalau tidak ada orang sama sekali, yang bisa mengaktifkan peringatan ini adalah warga yang ada di lokasi. Biasanya ketika sudah sistem itu, dia akan berbentuk seperti SOP. Nah itu. Nah yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini tentunya juga meliputi semua warga yang berada di kawasan lokasi tersebut yang ada potensi bencananya. Oke, selanjutnya saat tanggap darurat. Nah, saat tanggap darurat ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, misalnya kajian cepat. Kajian cepat ini kalau di kita biasanya bahasanya asesmen. Kalau kajian cepat ini bahasa BNPB. Nah, dari hasil asesmen ini nanti petugas asesmen akan melaporkan kepada jajaran di atasnya. Kalau di teman-teman misalnya ke siapa, ke struktur yang atasnya. Kalau di kita ya kita ke kepala markas dan setingkatnya. Kita hasil dari kajian cepat ini dilaporkan bahwa terjadi misalnya keadaan darurat. Dari hasil asesmen ini kita laporkan ada kejadian darurat dan harus ada evakuasi misalnya. Nah ini yang menentukan tim kajian cepat. Butuh tidaknya tim penyelamat atau tim evakuasi ini dari kajian cepat, misalnya kajian cepat menginfokan terjadi bencana apa gitu ya, dan segera dibutuhkan tim untuk evakuasi dan kendaraannya. Kendalanya apa, misalnya jalan terputus yang bisa hanya roda 2 dan bisa lewat tapi harus melewati jalan yang lain misalnya. Nah, ini kajian cepat ini, tim asesmen ini harus detail nanti menyampaikan. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar misalnya yang dibutuhkan sekarang adalah bahan makanan atau selimut atau pakaian bersih, karena kebutuhan warga tidak sempat membawa barang berharga lainnya, misalnya kebutuhan dasar makan, minum, sebagainya. Nanti harus dikaji cepat ini, harus membuat laporan detailnya. Kalau perlindungan ini ada juga perlindungan dari cuaca dan juga perlindungan dari keamanan. Nah ini bisa nanti direkomendasikan membutuhkan tim keamanan, bisa dari
Pak Polisi, dan Pak Tentara. Nanti rekomendasi yang harus membuat ini kayak cepat ini buat laporan. Misalnya pemulihan nanti pasca terjadi bencananya. Oke, sekarang di paskanya ini ada rehabilitasi, saya kira cukup rekonstruksi. Nah, sarana dan prasarana ini biasanya yang banyak yang sering kita lakukan seperti ini misalnya kita membuat rumah sementara untuk penyintas atau korban sosial. Ekonomi ini yang agak kita ya mungkin bukan di ranah kita. Kalau ekonomi lebih ke pemerintah, tapi rekomendasi itu bisa kita keluarkan dari kita. Ya. Kesehatan dan kamtib, ketertiban dan keamanan. Itu. Lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti terjadi bencana, tapi kita tidak berharap, tapi pasti ada, mungkin terjadi, pasti nanti akan terjadi. Nah, ketika terjadi, langkah-langkahnya seperti apa? Kesiapsiagaan individu. Siapsiagaan individu ini meliputi ya kebutuhan pribadi, apotik dan sebagainya. Oke, sebenarnya koordinasi ini meliputi dari individu ini, koordinasi PB ini biasanya kita lakukan di markas antara individu dan markas, artinya markas yang membidangi ini segera berkoordinasi dengan personil yang akan ditugaskan. Nah, tentu koordinasi ini juga hasil dari tim kajian cepat atau asesmen tadi. Misalnya tim asesmen menyampaikan membutuhkan tenaga ahli terkait dapur umum. Nah, di koordinasi PB ini harus tim yang sudah terbentuk, misalnya sudah ada tim dapur umum ya, itu yang kita siapkan segera kita, kalau memang dibutuhkan secara berangkat ya tim dapur umum dulu kita berangkatkan. Kalau memang ditambahi ada kita butuh tim evakuasi ya, tim evakuasi segera berangkat ke lokasi. Nah, selanjutnya RENOP. RENOP ini semacam apa ya? Rencana operasi, atau kalau lebih detailnya bisa seperti proposal. Artinya di dalam RENOP ini kita akan membuat, misalnya kita akan melakukan tanggap darurat ini berapa hari. Dengan sasarannya apa saja. Misalnya kita akan membuat dapur umum selama 10 hari. Nah, selama 10 hari ini biaya yang kita butuhkan berapa? Kalau sekali makan per orang itu 10.000, kalau pengungsinya 5.000, ya tinggal kita kalikan saja. Sehari 3 kali makan kali 10 hari kali 10.000. Nah, terus apalagi kegiatannya, misalnya mendirikan camp shelter, yang dibutuhkan apa saja, personilnya berapa, alat-alatnya apa aja, terus biayanya juga berapa. Di RENOP ini akan keluar semua, seperti teman-teman kalau buat proposal kegiatan itu. Nah, di situ ada nanti kegiatannya apa saja dan kebutuhannya. Nah, nanti ditujukan kemana?
Ya ditujukannya ke siapa yang memberangkatkan. Kalau teman-teman dari misalnya dari pihak kampus yang memberangkatkan ya ditujukannya ke sana. Jadi Pak, kebutuhan kita seperti ini. Rencana kita nanti operasinya berapa hari, apa saja yang akan kita tangani, ya di rent op ini kan ada semua. Nah, nanti misalnya dari rent op ini muncul angka misalnya 100 juta. Nah, nanti tinggal yang dari pihak kampus ini mampu enggak? Kalau misalnya kalau 100 juta kita enggak mampu, kita mampunya 50 juta misalnya. Berarti kita akan mengurangi jangka masa operasinya. Kalau di rent op ini angka 100 juta itu ketemunya 10 hari, berarti kita pangkas jadi 5 hari. Misalnya seperti itu. Atau dari angka 50 juta ini kekurangannya kita cari sponsor. Misalnya dari perusahaan A, dia menyumbang berapa juta, yang B, nah genaplah nanti jadi 100 juta. Nah, itu bisa kita beroperasi selama sesuai dengan yang di rent op itu. Nah, selanjutnya adalah relief atau distribusi. Distribusi ini bukan hanya distribusi makanan dan sebagainya, makanan saja, nanti juga ada kebutuhan-kebutuhan yang direkomendasikan dari tim asesmen ini. Misalnya butuh tikar, butuh alas, selimut. Nah, dari ini nanti tim relief ini yang akan mengantarkan bantuan. Di akhir ada MONEF, monitoring dan evaluasi. MONEF ini bisa kita lakukan harian, mingguan, atau bahkan bulanan kalau bencananya besar dan masa operasinya panjang, bisa setiap bulan juga ada MONEF secara besar. Tapi kalau MONEF secara harian ya kita evaluasi terkait penanganan kita sehari ini. Sehari ini kita ada kendalanya apa, ya, kendala yang dihadapi teman-teman di lapangan apa. Nah, di evaluasi ini kita akan sharing, kita akan mencari solusinya, solusi bagaimana kendala ini bisa teratasi. Kalau monitoring dan evaluasi mingguan ya terkait monitoring. Juga terkait bisa juga evaluasi terkait penggunaan anggaran dan sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, tujuannya ya ini adalah meningkatkan kecepatan bertindak sesuai dengan alur, prosedur yang telah ditetapkan dan kaidah-kaidah manajemen penanggulangan bencana. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang bahasa yang bisa dipakai teman-teman ini. Ada peringatan, ada siaga, siap panggil, dan mobilisasi PSM. Ini peringatan ini ketika nanti terjadi keadaan yang atau gejolak di suatu daerah, teman-teman ada peringatan, misalnya harus siap-siap. Nah, sebenarnya tim ini harus siaga ketika setiap saat dipanggil, siapa yang siap harus misalnya mendaftarkan diri. Wah, saya atas nama ini siap bila sewaktu-waktu dibutuhkan atau diberangkatkan. Nah, sebenarnya adalah mobilisasi. Mobilisasi adalah ya kita memberangkatkan personil yang dibutuhkan tersebut.
Nah, media atau alat komunikasi. Kalau handphone saya kira semua personil sekarang sudah punya. Mustahil kalau zaman sekarang tidak ada yang belum ada yang punya handphone. Kalau HT mungkin banyak yang tidak punya, karena HT mungkin kadang kita kemana gitu bawa HT kayak mana gitu ya. Kalau PEC punya di kantor, ada aplikasi WhatsApp, BBM, email dan sebagainya. Ini adalah media yang biasanya dipakai, yang dibawa baik personil ataupun yang berada di kantor. Lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah PSM tadi. Nah, dimanapun peringatan itu berasal, kita sebagai anggota PMI harus mencermati dan menganalisis secara cepat. Artinya ketika terjadi ada info, nah itu kita harus kalau bahasa meng-A1-kan, artinya mencari benar tidaknya. Nah, kalau sudah laporkan. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, itu bisa dilakukan dari hasil jejaring, dari sosial media tadi. Barangkali ada punya teman, saudara, atau kerabat yang berada di lokasi. Koordinasi dengan BPBD setempat. Ini harus, karena ketika kita bicara masalah kebencanaan, BPBD ini adalah sebagai leading sektornya, atau dia koordinator untuk pelaku penanganan bencana di daerah tersebut. Jadi kita PMI ini hanya membantu peran pemerintah dalam ini yang di bidangi BPBD, membantu ya, bukan mengambil alih, tapi kita membantu. Jadi tetap koordinator harus ada di BPBD. Kita sifatnya membantu saja. Nah, share informasi kepada seluruh jajaran PMI, kabupatennya sendiri, pengurus, staf, KSR, Satgana, atau Sibat. Nah, ini kalau di PMI ada namanya 3 pilar, pengurus, staf, dan relawan. Nah, ini harus komunikasinya harus tetap baik. Nah, pertahankan komunikasi terus dengan BPBD dan internal PMI sendiri. Karena kita ketika melakukan tanggap darurat, kita tidak mungkin meninggalkan BPBD, karena BPBD ya seperti yang saya katakan tadi, dia adalah sebagai leading sektor atau koordinator. Kita di PMI atau di organisasi kemanusiaannya ini sebagai pembantu, meskipun kadang-kadang yang terlihat di lapangan itu BPBD jarang muncul, karena memang ya BPBD ini sebagai fungsinya sebagai koordinator saja, jarang mereka itu berada di lapangan. Kalau ada pun mungkin mereka biasanya mencari relawan seperti halnya PMI, tapi ditugaskannya atas nama BPBD. Seperti yang terjadi di PMI Kabupaten Malang itu, ketika BPBD mendirikan pos lab pemantauan banjir longsor di 6 wilayah, ada dari Tumpang, Donomulyo, terus Tirtoyudo. Nah itu relawannya semuanya pakai relawan PMI, cuman pendanaan dan sebagainya dari BPBD. Nah, jadi teman-teman di lapangan ini punya tugas laporan itu 2. Yang satu melaporkan ke BPBD sebagai yang menugaskan, dan juga PMI sebagai organisasi induknya.
laporannya juga harus sama. Jangan sampai yang dilaporkan ke PMI beda sama yang di BPD, nanti informasinya tidak valid. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini lanjutnya yang tadi. Nah, mencari informasi dari pada sumber yang lebih legitimasinya lebih dipercaya. Ya, syukur-syukur kalau dari teman-teman ada yang ditugaskan langsung ke lokasi, itu akan lebih valid lagi. Nah, menginformasikan ke PMI di atasnya, kalau teman-teman ya silakan nanti di atasnya teman-teman siapa nanti yang berhak teman-teman yang wajib teman-teman beri laporan. Ya. Pasti akan ada 2 jenis keputusan. Nah, keputusan yang pertama tidak perlu operasi, misalnya tidak perlu mendirikan dapur umum karena tidak semua warga terdampak, misalnya yang terdampak hanya. Nah, dari separuh desa yang tidak terdampak ini mereka bergotong royong memberikan makanan kepada warga lain yang terdampak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sudah bisa teratasi. Keputusan yang kedua, pelaksanaan operasi dengan berbagai pertimbangan, misalnya daerah tersebut sudah terisolasi, artinya warga sudah tidak bisa hidup mandiri, bisa hidup normal seperti biasa karena semua barang-barangnya sudah musnah misalkan. Nah, itu ada 2 keputusan itu. Nah, apabila tidak diperlu ada kegiatan operasi, maka ya kita share informasi kembali kepada semua jajaran yang telah diperintahkan untuk siaga atau standby. Apabila operasi dilaksanakan, maka langkahnya kita bentuk tim asesmen, kita siapkan sarana dan prasarana pendukung operasinya. Misalnya kalau tim DU, apa yang sudah dilakukan? Saya mempersiapkan peralatan, terus belanja, nah, mobilisasi tim asesmen ke lokasi, menganalisis hasil, ini yang penting ini. Dari analisis tim asesmen ini, nanti akan muncul sebuah rencana operasi atau RENOP tadi. Jadi, nanti RENOP ini hasil analisis dari tim asesmen itu. Kebutuhan yang harus dicukupi secepatnya apa saja kegiatan yang harus dilakukan di sana ya dari tim asesmen ini. Oke, lanjut. Nah, langkah yang selanjutnya adalah mobilisasi sumber daya sesuai dengan rencana operasi. Ya, seperti yang kita bahas di depan tadi. Operasional BB sudah, monitoring dan evaluasi. Ini di akhir. Pasti harus ada ini, monitoring dan evaluasi. Oke, lanjut. Nah, ini sudah dibagi kelompok atau belum, Mbak? Niku wonten apa kelompok diklatnya Pak? Wonten. Dari kelompok 1 sampai 8. Oh, iya ya. Nanti untuk bahan apa ya? Latihan praktiknya harus nanti di kelompok itu, nah masing-masing kelompok itu nanti masuk di bidang-bidang misalnya tim-tim, ada tim DU, tim evakuasi, dan tim asesmen. Nanti kita prakteknya seperti itu saja. Karena kita tidak tatap muka ya, jadi nanti kita akan seperti studi kasus gitu aja. Oke, nanti ini kita besok saja ini kalau diskusinya ini. Kita lanjut sekarang.
Oke, ini ada persiapan ini, kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah kita siapkan mental dulu. Mental kita siap enggak? Misalnya kita dimobilisasi ke daerah yang jauh dari keramaian, jauh dari pusat perbelanjaan, jauh dari sinyal, dan sebagainya. Nah, kemudian perlengkapan peralatan, apa saja yang harus dibawa ke sana. Tentu sudah sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Nah, pengetahuan di PMI dan spesialisasi juga harus diperhatikan. Dokumen penting ini bisa KTP, terus kalau sekarang ada kartu anggota dari relawan juga penting karena setiap penugasan sekarang harus ada dokumen kartu anggota sebagai relawan PMI. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah rupiah. Kalau tidak ada rupiah ini biasanya kita juga tidak bisa berangkat. Oke, lanjut. Nah, ini saya berharap nanti teman-teman dibuat kelompok seperti ini. Ada kelompok PSP, asesmen dan relief, ada Watsan, ada regu evakuasi, pertolongan atau dan pertolongan pertama, ada regu dapur umum, shelter, RFL dan logistik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah sesuai kelompoknya. Nanti silakan langsung dimasukkan saja. Nanti tinggal nanti dipilih sebagai komandannya siapa. Terus ada kalau dibutuhkan pembantu komandan, misalnya seperti sekretaris, bendahara dan sebagainya, atau wakil komandan atau sebagainya. Itu nanti kita akan besok kita akan praktekkan ini di masing-masing sektor ini. Kita akan mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi dan sesudahnya. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ketika sebelum terjadi bencana, nah ada informasi apa? Nah nanti bahkan asesmen ini yang akan mencari informasi dulu. Nah setelah itu disampaikan ke komandan. Komandan nanti tinggal memerintahkan seperti apa. Misalnya semua regu harus membuat perencanaan. Misalnya terjadi sesuatu, perencanaan itu akan kita langsung kita gunakan. Misalnya regu evakuasi kita akan buat perencanaan. Kita akan mempersiapkan tempat evakuasi dan sebagainya. Misalnya seperti dapur umum juga gitu. Ketika nanti saat terjadi bencana nanti kita akan membuat pelayanan dapur umum dengan jumlah sekian. Nah, kebutuhannya juga nanti silakan di list terkait masing-masing ini. Kalau dapur umum, nah dari 8 ini yang besok dimainkan ini sektor-sektor ini. Karena ketika terjadi bencana ya ini yang biasa dilakukan teman-teman. Ada yang bagian PSP, ada bagian logistik, ada yang bagian Watsan atau water and sanitation. Tentu sebelum ada bencana ini mereka sudah punya rencana. Jadi ketika terjadi bencana, dernya itu sudah tidak bingung lagi. Tinggal rencana yang sudah disusun sebelum ada bencana ini kita jalankan. Tinggal ada ngerubah sedikit-sedikit mungkin informasinya jumlah korbannya berapa itu saja. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti diskusi ini nanti silakan diatur teman-teman sendiri aja untuk
sifatnya diskusi-diskusi ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah hal yang mendasar yang mempengaruhi PMI yang harus dilakukan untuk dalam memberikan bantuan. Ini. Kebutuhan itu kalau biasanya ada semboyannya yang cepat tepat, ya cepat artinya cepat sampai ke yang diberi bantuan. Tepatnya ini ya tepat sesuai kebutuhan. Misalnya kebutuhannya makanan cepat saji ya harus itu yang segera kita berikan. Nah, untuk kebutuhan ada donor. Donor ini bisa dari luar negeri atau dari lokal. Intervensi pengurus. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja nih, Mbak. Nah, ini sama diskusi nanti tolong di anu saja. Lanjut lagi. Nah, ini di dalam tim ini sangat penting juga terorganisir. Ini nanti juga dibuat saja struktur organisasinya. Terus bawahnya lagi ada bidang-bidang yang seperti tadi, ada bidang dapur umum, asesmen, tim PB dan evakuasi, dan sebagainya. Nah, memiliki tujuan. Nah, ini bisa juga di perencanaan tadi sebagai nanti dasar untuk tujuannya seperti apa. Saling membutuhkan. Ini bagi kerjasama, tidak saling menyalahkan. Berorientasi, solusi. Dengar dan bertanya. Ketika ada sesuatu yang kurang dipahami, ditanyakan. Berbagi informasi dan bertanggung jawab. Jadi kalau ini teman-teman sudah paham semua ini. Oke, lanjut. Nah, kalau ini saya kira teman-teman juga sudah biasa lah teman-teman seperti ini. Komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Itu sebagai tim. Nah, ini baca saja teman-teman. Bayangkan sendiri saja. Nah, lanjut. Ini juga nanti silakan lah. Ini tak tahu ini seperti apa ruwetnya ini. Ini adalah gambaran ini. Gambaran komunikasi seperti ini. Misalnya bisa dari NGO, dari donor, dan sebagainya. Oke, lanjut. Terus. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau waktunya masih ada sisa, silakan teman-teman nanti
ada yang untuk diskusi tadi silakan. Atau nanti dibagi timnya yang seperti tadi yang 8 itu langsung dimasukkan aja di pos-pos mana. Nanti besok kita akan coba belajar bagaimana kita melakukan operasi atau sebenarnya apa ya, di manajemen bencana ini. Gitu Mbak. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan. Baik, buat Terima kasih untuk Bapak pemateri. teman-teman peserta, materi tentang manajemen perencanaan bencana sudah disampaikan oleh Ya, mungkin moderatornya ada gangguan jaringan. Ya, terima Ya. kasih untuk Bapak pemateri. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan dengan menyebutkan nama dan juga kelompoknya. Monggo. Halo teman-teman, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, jadi gini ya, saya ulas tadi yang Bapak pematerinya tadi kan ada itu nggih, pembagian kelompok. Nah, pada materi yang terakhir tentang praktek manajemen disaster nanti, itu nanti akan dibagi per kelompoknya. Nanti itu mencakup seperti PSP, logistik, RFL, shelter, dapur umum, PP, Watson, dan juga asesmen. Itu. Jadi untuk materi selanjutnya tentang untuk di hari Minggu yang ke depan itu mohon diperhatikan karena nanti ada pengelompokan di materi praktek manajemen disaster gitu nggih. Monggo teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Ini prakteknya secara online juga. Ya, untuk teknisnya akan menyusul. Jadi, nanti pas waktu materi itu diperhatikan. Apa soalnya ini nanti akan diajak, apa bukan per kelompok, tapi nanti akan diajak. Jadi nanti ada yang apa di kelompok asesmen, ada yang di dapur umum, ada yang di logistik, shelter, terus Watson, PSP, gitu. Mohon diperhatikan untuk materi-materi selanjutnya gitu. Jadi nanti itu ada kasus, jadi ada sebuah kasus nanti akan diselesaikan sesuai dengan kelompok permaterinya gitu. Untuk materi pengantar manajemen bencana sudah dapat dipahami? Sudah kayaknya Mbak. Teman-teman sudah langsung paham ini. Ya, saya beri kesimpulan dulu bahwa pengantar manajemen bencana yaitu peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan maupun faktor non-alam yang bisa diakibatkan oleh manusia.
Kemudian yang manajemen yaitu seni yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara bekerja tim, subjek maupun objek dalam sebuah penerapan aturan dan melibatkan banyak pihak. Itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Terima kasih atas pemateri dan juga teman-teman Sama. perhatiannya. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh live, Kak? Oke, Pak, monggo. Mbak, sudah ya, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Oke. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi sami, Pak. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.